Hai teman-teman, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman pasti sudah dengar kabar yang satu ini, kabar mengejutkan datang dari siswi SD negeri yang dikabarkan jatuh dan meninggal dunia dari lantai 4 sekolahnya. Namun motifnya belum diketahui apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Apakah karena memang betul jatuh ataukah ada motif lain yang mengikutinya? Saya akan bahas langsung pagi ini di Sedang Viral bersama dengan Margaret Aliatul, anggota KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Mbak Margaret. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang langkah yang akan diambil oleh KPAI dalam hal ini, boleh nggak sih kita tahu fakta-fakta apa saja yang terbaru terkait masalah ini, Mbak Margaret? Ya, selamat pagi, Mbak. Jadi sampai hari ini memang belum diketahui motif yang sebenarnya apa dari kejadian ini ya. Kemarin begitu kita mendengar ada kejadian, kemudian beberapa atau sebagian dari komisioner KPAI mengunjungi langsung ke sekolah tempat kejadian, tentu juga untuk melakukan pengawasan, kemudian mengetahui bagaimana kronologi atau kemudian kejadian yang kemudian dialami oleh anak ini, kira-kira juga motif apa, bertemu dengan beberapa pihak terkait gitu ya, yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan atau menyampaikan tentang kondisi gitu, termasuk juga KPAI berkunjung ke keluarga untuk juga bertanya secara langsung terkait dengan kondisi si anak beberapa hari sebelum kejadian atau pada hari ketika sebelum kejadian di rumah, bagaimana kondisinya. Tentu ini semua sebagai upaya untuk apa namanya, melihat secara langsung bagaimana sebenarnya kejadian ini gitu ya. Tetapi memang dari hasil pertemuan, dari hasil kunjungan pengawasan yang kemarin dilakukan oleh KPAI, eh, belum bisa didapat informasi terkait dengan apa sebenarnya motif yang kemudian menyebabkan si anak ini mengalami kejadian seperti itu. Dan motif ini tentu untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan apa yang melatar belakangi atau yang menjadi motif dari kejadian ini, tentu ini bukan kewenangan dari KPAI, tapi tentu ini adalah kewenangan dari kepolisian. Dan terkait dengan hal ini, kemarin disarankan untuk bisa melihat CCTV yang ada di lokasi, dan keberadaan CCTV hari ini sudah di tangan kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Eh, KPAI juga melakukan apa namanya, komunikasi dengan wali kelas, kemudian kepala sekolah, juga dengan orang tua, dan memang tidak banyak yang bisa diceritakan ya, karena kejadiannya kan baru saja, sehingga orang tua juga masih shock, jadi belum bisa ditanya lebih banyak. Tetapi orang tua menyampaikan bahwa si anak ini pada saat sebelum berangkat ke sekolah itu posisinya sedang baik-baik aja, ceria, tidak mengalami suatu kondisi yang seperti berada dalam tekanan atau punya problem sebagaimana hari-hari biasa. Kemudian pihak wali kelas juga belum bisa ditanya kemarin karena masih sangat dalam kondisi yang masih sangat shock. Kemudian sempat berkomunikasi dengan kepala sekolah, tetapi juga kepala sekolah hanya bisa menyampaikan, maksudnya apa yang melatar belakangi itu diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti atau diselidiki lebih lanjut apa motifnya. Jadi pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan yang menjadi wewenang kepolisian. Kira-kira itu sih yang kemarin, Mbak. Oke, baik Mbak Margaret. Sebelumnya kami juga turut prihatin terkait dengan kasus ini. Kalau dari Mbak Margaret sendiri, temuan-temuan ataupun juga analisa-analisa seperti itu, kira-kira apakah yang mendorong sang anak bisa melakukan hal yang seperti itu? Ya, saya kira mungkin kalau dari analisa saya ya, ada Hmm, ada dua kemungkinan nih. Artinya kejadian ini adalah betul murni kejadian kecelakaan. oke. Artinya jatuh yang tanpa ada sebab atau motif apapun gitu ya. Hmm, Nah, hmm, hmm. kalau memang kejadiannya adalah seperti itu gitu ya, maka tentu ini menjadi pelajaran kita semua bahwa keamanan anak di sekolah itu menjadi sangat penting. Tentu kemudian ini perlu didukung dengan adanya fasilitas yang dapat menjaga keamanan anak.
gitu ya. Karena sempat juga ada cerita dari temannya, katanya si anak ini ngambil kursi, naik, kemudian mau mengambil apa gitu di Kemudian pagar atau jatuh apa ya. gitu ya, kemudian jatuh. Nah, kalau memang ini kejadian memang murni adalah kecelakaan, tentu menjadi perhatian semua apa lingkungan pendidikan ya untuk memperhatikan keamanan bagi anak terutama lantai-lantai di lantai atas gitu ya. Hmm. Lantai apa di lantai sebenarnya nggak cuma di lantai atas, tetapi di semua ruang yang ada di sekolah itu harus dipastikan menjadi ruang yang dapat apa namanya melindungi anak-anak dan menghindarkan dari berbagai kasus-kasus seperti yang tidak kita inginkan seperti kasus yang baru saja dialami di sekolah ini gitu. Kalau kemudian memang kita sering ya bahwa hari ini kan banyak kasus nih yang Betul. model kayak begitu. Kemudian kita juga mendengar ada banyak cerita yang sama di sekolah-sekolah di luar negeri bahwa hari ini kita tahu marak dengan yang namanya bullying, gitu ya Mbak ya. Betul. Betul Nah, sekali. bullying di antar teman yang kemudian dalam kondisi tertentu karena dampak psikologis yang sangat luar biasa dihadapi oleh anak korban, ini dapat mendorong anak untuk apa namanya memilih mengakhiri hidupnya gitu ya dengan cara-cara yang macam-macam. Salah satunya adalah dengan sengaja menjatuhkan diri dari lantai atas gitu ya. Nah, saya kira saya tetap tidak kemudian apa namanya menyampaikan bahwa ini karena itu bukan. Tetapi pada sebagian banyak kejadian bullying itu menjadi salah satu faktor yang memotivasi atau mendorong anak untuk bisa melakukan kejadian seperti yang sekarang terjadi di sekolah ini gitu ya. Jadi saya kira kalau memang itu karena bullying tentu dibutuhkan yang namanya peran dari banyak pihak, Mbak. Kalau Betul. kehadiran pemerintah terkait dengan bullying kan sudah jelas tuh. Ada regulasi yang melarang atau tidak membenarkan praktek kekerasan terjadi, termasuk di lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Ada banyak sudah aturan soal itu. Nah, implementasinya pun juga dijalankan. Tetapi yang kemudian perlu juga ada peran adalah pertama saya kira sekolah sangat penting untuk merumuskan yang namanya sistem atau membangun sistem perlindungan anak di sekolah termasuk dari kekerasan ya, pelindungan dari kekerasan, apapun bentuk kekerasan itu. Apakah kekerasan seksual, termasuk juga kekerasan fisik atau psikis dari akibat praktek seperti bully. Nah, ini tentu menjadi suatu hal yang harus dipikirkan. Nah, membangun sistem ini, saya kira ya, di sekolah itu sangat penting punya tim satgas anti kekerasan. Tim Satgas Anti Kekerasan ini punya tugas dua, melakukan upaya pencegahan, kemudian ada upaya penanganan. Nah, tim Satgas ini, Mbak, itu tidak hanya terdiri dari para guru atau tenaga pendidik, tapi juga penting melibatkan sesama siswa. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu sulit ya menceritakan kalau saya korban bully nih, kalau kepada guru atau tenaga pendidik atau orang tua. Tapi kalau sama teman dia bisa cerita. Nah, inilah fungsinya kenapa tim Satgas itu perlu ada kolaborasi dari tenaga pendidik, kemudian si peserta didik, termasuk juga mungkin dari pihak stakeholder lain yang terkait. Misalnya penting juga komite sekolah dilibatkan atau orang tua. Penting juga melibatkan beberapa fasilitas layanan yang dibutuhkan. Misalnya, ada korban bully yang sampai mengalami luka fisik luar biasa. UKS nggak mampu menangani, maka ini tentu butuh rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Maka sangat penting yang namanya tim Satgas ini juga punya sinergi ke sana, gitu ya. Sometimes kekerasan dan seringkali itu kan membuat pelaku atau kemudian korban harus mengalami proses persidangan ya, Mbak. Nah, tentu Hmm. di sini dibutuhkan adanya pendampingan hukum. Nah, berarti penting juga untuk melakukan sinergi dengan lembaga bantuan hukum yang tersertifikasi gitu. Yang apa namanya yang memiliki apa namanya izin dan lain sebagainya lah gitu kira-kira. Nah, pada kasus kekerasan, anak-anak yang menjadi korban itu pasti mengalami trauma, mengalami kondisi dampak psikologis yang luar biasa dan berbeda-beda gitu ya. Tapi seringkali mereka tentu membutuhkan pendamping psikologis nih untuk melakukan apa dilakukan rehabilitas, kemudian dilakukan rehabilitasi, kemudian dilakukan juga mereka keluar dari trauma sehingga butuh ada trauma healing misalnya. Nah, ini tentu butuh ada psikolog yang tersertifikasi, begitu ya, Mbak. Maka butuh
dengan lembaga ini atau memasukkan psikolog untuk menjadi bagian dari tim Satgas. Nah, tim Oke. Satgas ini melakukan kegiatan-kegiatan kampanye untuk pencegahan, mengingatkan kepada anak, edukasi kepada peserta didik dan semua yang ada di sekolah bahwa kekerasan itu nggak dibenarkan, ada konsekuensi hukum, ada dampak bagi korban, kemudian teman anak-anak juga semua pihak yang ada di sekolah diajarkan pentingnya untuk melaporkan kalau ada kasus untuk Oke. memotong supaya kasus itu tidak semakin banyak, tapi supaya kasus itu bisa terhentikan, ada upaya menghentikan. Jadi diajarkan untuk berani menyampaikan kalau ada kasus. Oke. Apakah itu Baik. karena dia menjadi korban atau dari temannya yang menjadi korban? Itu saya kira, Mbak. Oke. Dan Baik. yang terakhir tentu ada upaya penanganan, Mbak. Jadi ada Hmm. mekanisme untuk penanganan kalau ada kasus gimana. Misalnya ada desk untuk pengaduan. Kalau ada kasus, mesti lapor kemana nih anak-anak atau orang yang ada di sekolah itu. Kemudian bagaimana penanganannya? Ada mekanismenya. Gitu saya kira. Oke, baik. Mbak Margaret, kita mundur lagi Ya, sedikit. Mbak Margaret, apakah sudah melihat CCTV-nya secara belum, langsung atau belum? belum. Oke, Karena CCTV itu langsung diamankan dan hari ini ada di kepolisian, Mbak. oke, baik. Langsung diamankan. Ya, baik. Kalau menurut Mbak Margaret, sebetulnya kalau dalam kasus ini, dan juga siapa sih yang Ya, bertanggung jawab? ya, saya kira apa namanya banyak pihak lah ya yang harusnya bertanggung jawab gitu. Kalau kejadiannya ada di sekolah kan tentu juga kita nggak bisa bilang pihak sekolah tidak bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Kalau kemudian kita bilang bahwa itu hanya tanggung jawab sekolah, pemerintah enggak juga rasa-rasanya kan enggak pas juga. Mm, Apapun itu kejadian berada di negara kita gitu ya, di bagian dari negara kita, tentu kehadiran pemerintah atau tanggung jawab pemerintah juga diperlukan dalam hal ini. Ada banyak pihak saya kira Mbak, tetapi yang terpenting adalah itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita bersama-sama membangun sistem dimanapun berada ya, sistem untuk perlindungan kepada anak Indonesia. Kalau itu di Oke. sekolah ya, bagaimana ada sistem ini di sekolah terjadi. Tapi kan sekolah ini nggak bisa berdiri sendiri, Mbak. Sekolah Hmm, kalau tidak melibatkan orang tua, saya kira juga nggak pas. Karena bagaimanapun kondisi anak di sekolah itu juga sangat mungkin terpengaruh dari kondisi anak di rumah, gitu ya. Kenapa jadi sangat penting kolaborasi sinergi sekolah dengan pihak orang tua ini sangat penting, gitu. Jadi oke, biar baik. saling mengisi, gitu. Oke, baik. Mbak Margaret, kita sedikit bergeser, tapi ini juga cukup penting menurut saya pribadi ya. Apakah Ya. kasus siswi ini bisa dicegah jika gedung ataupun struktur dan ketinggian bangunan sebisa mungkin ramah anak? Karena tadi saya juga mendengar penjelasan dari Mbak Margaret, ini penting juga ya untuk bisa Ya, kita perhatikan bersama bagaimana keamanan di sekolah itu juga ditegakkan seperti itu. Kalau ya. kita lihat sekolah ini kan memang ada dinding pembatas yang juga agak tinggi, namun besi penutupnya tidak ada semua kalau saya lihat dari video. Apakah KPAI juga concern terhadap masalah ini? Tuh, iya. Yang kita konsentrasi KPA itu kan perlindungan anak ya, Mbak. Baik, Jadi kalau kemudian apa namanya kasus ini terjadi kan harus dilihat dari banyak sisi. Kalau ini kejadiannya kecelakaan, berarti kenapa kondisi bangunan atau kondisi fasilitas di sekolah yang ada itu masih bisa membuat anak mengalami kejadian seperti itu. Kan memang itu mungkin sudah tinggi ya, karena kan anak ngambil kursi untuk naik gitu ya. Tapi ya, ketika kemudian ini masih katakanlah ngambil kursi, kemudian masih terjadi kejadian kasus jatuh, nah berarti ini kan masih mesti dipikirkan, oh ternyata masih harus dipikirkan lagi nih soal ketinggiannya kalau masih ada kasus. Tapi bahwa sekolah punya komitmen untuk melakukan upaya perlindungan kepada anak-anak yang ada di lingkungannya ya dari berbagai kasus, termasuk kasus-kasus yang seperti ini yang katakanlah kalau misalkan kita memotret dari perspektif kecelakaan ya, Mbak ya. Itu kan berarti kan ada hal yang mesti direfleksi lagi. Mesti direfleksi lagi, oh ternyata kalau seperti ini tidak aman untuk anak-anak. Misalnya sekolah di dekat jalan raya, tapi nggak ada tembok misalnya, kan itu berbahaya. Nah, betul. salah satu contoh lagi misalnya. Artinya, sekolah memang harus melakukan upaya untuk bagaimana anak-anak terproteksi dari apapun, dari Oke, kecelakaan gitu. Jadi kalau menurut harus, ya, ya Mbak. kalau menurut Mbak Margaret, melihat sekolah ini standarisasinya seperti apa?
Saya kebetulan kemarin termasuk yang nggak ikut ke sana, jadi saya memang tidak ngerti secara langsung kondisi di sekolah ya. Jadi saya kira kalau saya menjawab ini nanti menjadi bias karena saya nggak Oke. yang ikut turun langsung. Tetapi bahwa standar untuk apa namanya proteksi anak, menghindari anak mengalami kecelakaan dalam bentuk apapun ya di sekolah, saya kira ini harus menjadi sebuah hal yang menjadi konsentrasi semua pihak terkait. Kementerian Pendidikan misalnya, atau Kementerian Agama yang juga punya satuan pendidikan gitu ya, untuk ini diperhatikan, termasuk sekolah-sekolah gitu. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Margaret, penjelasannya sudah kami dapat. Intinya kita tunggu saja penyelidikan oleh pihak kepolisian seperti apa yang menjadi motif dari peristiwa ini, dan tentu kita harapkan juga kepada seluruh anak-anak sekolah di Indonesia dan juga pihak sekolah, keluarga untuk bisa meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi lagi. Teman-teman, terima kasih sudah bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Ben, pamit. Bye.